Di video kali ini kita akan belajar untuk menaikkan traffic di Lazada secara organik. Bisa dibilang organik karena fitur promosi ini tidak menggunakan iklan ya, tapi kita menggunakan fitur promosi yang memang disediakan oleh Lazada. Selamat datang di channel Panduan Marketplace. Untuk tutorial lain yang belum ada di channel kita, kamu bisa tuliskan di kolom komentar untuk request tutorial. Dan apabila ada pertanyaan atau diskusi, kamu juga bisa tuliskan di kolom komentar juga. Oke, mari kita langsung masuk ke video utamanya. Setelah kita masuk di halaman seller center Lazada seperti ini, kita bisa buka di halaman pusat pemasaran yang ini. Setelah kita buka, di sini banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan traffic di halaman pusat pemasaran ya. Yang akan kita pelajari di video kali ini adalah fitur promosi yang ini. Fitur promosi di Lazada itu sebenarnya ada beberapa jenis, ada voucher, ada combo flexi, ada voucher khusus untuk pembeli baru, kemudian ada voucher untuk mengikuti toko, ada voucher gratis ongkir, ada toko flash sale, ada kupon lainnya, add-on deal, harga spesial, harga grosir. Nah, jadi semua fitur ini bisa kamu manfaatkan untuk menaikkan traffic dan menaikkan penjualan kamu di Lazada. Jika kita bahas semua ini mungkin nggak akan selesai dalam waktu 1 jam ya. Kamu pasti akan bosan banget untuk dengerin saya ngomong. Jadinya kita bahas satu persatu supaya lebih mudah memahaminya, juga tidak membosankan gitu kan. Nah, yang kali ini akan kita pelajari adalah fitur voucher reguler ini. Ini adalah tampilan fitur promosi di tahun 2024 ya. Kalau mungkin tampilannya nanti akan berbeda di tahun-tahun mendatang atau di bulan-bulan mendatang, ya kamu bisa sesuaikan aja sesuai dengan namanya aja yang ada di sini. Kalau kita buka di halaman voucher reguler yang tadi kita sudah klik, di sini akan diberikan semacam saran oleh Lazada untuk membuat voucher reguler. Vouchernya itu senilai Rp3.000 dengan order dengan minimal Rp93.000. Apakah ini bisa kita pakai? Bisa, tapi menurut saya angka 3.000 itu kurang menarik. Parkir aja 2.000 itu kan. Mana ada orang tertarik dengan angka Rp3.000. Nah, sekarang untuk membuatnya lebih menarik gimana? Sekarang kita akan buat voucher. Kita klik yang buat voucher ini. Setelah kita klik yang buat voucher, pertama untuk nama voucher itu bisa kamu tetap diamkan seperti ini, karena ini tidak akan berpengaruh juga di pencarian. Sedangkan untuk periode penukaran, ini terserah. Kalau kamu punya planning promosi yang berbeda untuk bulan depan, ini bisa kamu atur dalam waktu 1 bulan aja. Atau kalau kamu males buat setting bolak-balik, ya dibiarkan seperti ini. Ini sudah diatur di angka maksimal sepertinya. Ini dari bulan 1 tanggal 8 yaitu hari ini sampai di bulan 7 tanggal 6. Untuk waktu pengumuman voucher itu maksudnya begini. Voucher yang kamu buat ini tuh bisa mulai dikumpulkan kapan gitu kan. Karena ini periode penukarannya di tanggal 8 di jam 3. Kamu harus buat periode pengumpulan itu tuh kalau bisa sebelum ini. Karena orang kan sudah bisa nukarkan di tanggal ini di jam ini nih. Harusnya kan voucher sudah bisa dikumpulkan di waktu sebelum ini. Kalau dia belum ngumpulin voucher berarti kan dia nggak bisa menukarkan gitu kan. Logikanya begitu. Jadi ini kita buat di tanggal 8 di jam 00, artinya tadi malam, kan sekarang sudah sore. Jadi kita buat aja tadi malam sudah bisa dikumpulkan, tapi karena belum kita buat jadi nggak bisa dikumpulin. Jadi otomatis yang penting waktunya adalah lebih cepat daripada waktu penukaran yang ada di sini. Kemudian untuk voucher berlakunya kita set aja di seluruh toko. Ini sebenarnya adalah preferensi dari penjual juga. Kamu bisa setting di spesifik produk. Kalau mungkin memang ada produk-produk yang kamu posting itu tuh dengan harga sangat minimal. Contohlah ini produk Decoy nih.
atau produk umpan, kamu posting itu tuh dengan harga rugi gitu kan, dan kamu nggak mau kalau produk itu dibeli pembeli karena sudah diposting dengan harga rugi ditambah sama diskon lagi atau ditambah dengan voucher lagi, jadi ruginya tuh double gitu loh. Kamu jadi bisa pilih spesifik produk kalau memang ada produk yang seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada, kamu bisa set di seluruh toko seperti ini. Ini juga akan memudahkan juga sebenarnya sih, karena kita nggak usah setting produk satu persatu gitu kan. Setelah itu, nah untuk ini pengaturan diskon ini kamu bisa pilih antara menunjukkan angka diskonnya atau rupiahnya, atau menunjukkan persentase dari nilai vouchernya. Kalau angka 3.000, orang tertarik nggak dengan angka 3.000? Kurang menarik. Tapi kalau kita buat begini gimana? Ini kita buat angkanya itu 75%. Menarik dong. Atau kita buat aja, ini mentok di 80% nih, nggak bisa di atasnya, nggak bisa. 90% nggak bisa. Jadi mentoknya itu 80%. Jadi kita mentokin aja sampai 80% gitu kan. Nah, otomatis kalau kita belanja, setelah kita lihat voucher 80% kan, kita langsung kayak, wah 80% gitu kan. Tapi, apakah kita akan untung? Kalau kita meletakkan angka 80% di sini, rugi, otomatis rugi kalau nggak tahu caranya. Karena kalau hitung-hitungan secara normal aja ya, biasanya profit penjual itu antara 20-30%. Normalnya kalau perusahaan besar bisa sampai 200% sebenarnya sih dari nilai produksinya. Tapi kalau UMKM kayak kita, harga pasaran paling di angka 20% itu tuh sudah tinggi gitu kan, dan persaingannya sudah ketat. Jadi susah buat kita naikin harga produk dengan persentase keuntungan di atas 50% itu susah. Jadi caranya gimana? Nah, ini kita tetap taruh 80%, tapi nilai minimumnya ini kita turunin. Kita turunin ke yang paling kecil. Contoh kita turunin menjadi Rp5.000. Kita turun jadi Rp5.000. Kemudian di sini karena nilainya 80%, berarti 80% dari 5.000 berapa? Rp4.000. Jadi ini kita taruh Rp4.000. Jadi maksimalnya di Rp4.000. Atau di sini kita taruhlah di angka paling kecil lagi di Rp3.000. Kemudian ini berarti 80% dari 3.000 adalah, kita hitung, Rp2.400. Kenapa harus dihitung gitu? Karena ini kalau kita masukin asal nggak bisa nih. Contoh, ini kan nilainya kan 80%. Kalau di sini kita tulis 1.000, nah ini nggak akan diterima. Kenapa? Karena nilai 80% dari 3.000 itu tuh lebih dari 1.000. Jadi kita harus nulisnya itu minimal sama, yaitu 80% dari 3.000 atau di atasnya itu bisa. Tapi nilai minimalnya adalah sama dengan 80% dari 3.000. Ngerti ya? Nah, ini kita tulis di 2.400 karena ini adalah 80% dari Rp3.000. Jadi kalau ada orang belanja minimal Rp3.000, dia mendapatkan maksimal diskon di Rp2.400. Mungkin nggak orang belanja lebih dari 3.000? Sangat memungkinkan, karena harga produk kita aja paling murahnya itu di angka sekitar 15 ribuan lah. Jadi otomatis semua orang akan mendapatkan diskon 80%. Itu wah banget kan. Tapi nilai maksimal diskonnya per pesanan itu cuma Rp2.400. Jadi berapapun dia belanja, meskipun dia belanja sampai katakanlah 100.000 gitu kan, tetap dia akan mendapatkan maksimal diskon per pesanan itu adalah Rp2.400. Asik kan? Jadi orang merasa dia mendapatkan diskon 80%, tapi nilai maksimalnya yang kita batasi. Kalau nggak begini boncos bro. Contohlah kalau harga produk kita 15.000, kita profitnya itu mungkin sekitaran 2.000-3.000 gitu kan. 80%-nya aja sudah lebih dari harga produksi gitu kan. Jadi otomatis akan rugi. Itulah kenapa kita perlu batasi maksimal per pesanannya. Ini adalah note yang paling penting di video kali ini ya. Jangan sampai kamu ikut sistem aja,
atau kamu meletakkan angka yang berlebihan di sini. Karena semakin kecil angka yang kita tulis di sini, otomatis diskon maksimal per pesanannya juga kita bisa turunin lagi. Karena ini tuh berdasarkan angka ini gitu kan. Oke. Kemudian untuk jumlah voucher ini buat banyak aja nggak apa-apa karena kita juga nggak perlu cetak, jadi nggak perlu biaya. Ini kita buat sampai 5.000 voucher dan batas per orang itu kita buat 3 bolehlah. Kenapa kita meletakkan angka 3 di sini? Ini bisa dilebihin sebenarnya, bisa 5 seumpama gitu kan. Semakin banyak batas per pelanggan ini kita taruh di sini, maka kita akan memberikan user experience yang lebih kepada para pembeli kita. Kalau kita letakkan angka 1 aja di sini, otomatis orang kan cuma belanja sekali. Mungkin dia belanja karena ada voucher ini nih. Tapi karena cuma sekali, jadi pengalamannya kurang. Kalau kita letakkan di sini mungkin 5, jadi dia sudah 5 kali belanja di toko kita, otomatis toko kita itu akan dia ingat. Jadi experience dia terhadap toko kita juga akan semakin meningkat gitu kan. Sebelum ini kamu klik kirim ya, yang perlu kamu pastikan adalah setiap produk kamu itu kamu harus profit di atas 2.400. Karena dengan otomatis setiap orang yang belanja itu akan mendapatkan diskon maksimal di 2.400 meskipun dia belanja satu produk. Jadi kalau profit kamu itu di bawah 2.400 ya mending jangan buat seperti ini gitu kan. Atau enggak angkanya ini kecilin menjadi 50% seumpamakan. Jadi di sini cuman 1.500 gitu kan. Nah ini bisa. Tapi kalau angka ini diturunin ini udah nggak bisa lagi. Ini kita turunin di 2.000. Ini nggak bisa, jadi dia akan berubah menjadi 3.000 maksimalnya, minimumnya, sorry. Setelah kita setting seperti ini, nah kita pastikan lagi, sekali lagi, namanya, penukaran periodenya, ini sudah. Nah setelah itu kamu bisa klik kirim. Oke, satu lagi yang mungkin dibahas adalah, boleh Kak menggunakan smart voucher ini? Ini coba kita praktekin aja ya. Kalau kita gunakan smart voucher, dia otomatis akan seperti ini. Jadi di angka yang tadi disarankan oleh Lazada, yaitu di angka 93.000 minimal pembeliannya dan diskonnya itu di 3.000. Angka 3.000 ini menurut saya kurang menarik untuk dilihat daripada yang ini. Kalau ini angkanya 50%, otomatis kan lebih menarik bagi pembeli. Nah ini kita turunin lagi menjadi 3.000 dan maksimal diskonnya itu 50% dengan maksimal nominal itu 1.500 per pesanan. 5 kita buat sampai 5.000 voucher dan batas per pelanggan itu bisa membeli sebanyak 5 kali untuk meningkatkan experience mereka dengan toko kita. Ini apakah bisa diturunkan lagi? Bisa diturunkan ke 30% seumpama. Bisa. Jadi ini bisa diturunkan lagi. Nah kayak gini bisa. Tapi angka 30% itu kurang menarik menurut saya. Jadi untuk minimalnya taruhlah di sini kayak gini 80% atau taruh saja di 50% itu sudah cukup menarik sebenarnya. Setelah selesai langsung saja klik kirim yang ada di bawah. Setelah kita klik kirim, do you want to start the promotion right away? Ya. Oke, jadi voucher tadi sudah mulai aktif di toko kita. Ini dia. Besar diskon 50% off jika nilai order mencapai Rp3.000 dengan maksimal nilai per pesanan tadi Rp1.500 diskonnya. Untuk memantau ini, kamu nanti bisa cek di halaman ini, periksa performa voucher di sini. Setelah dia berjalan mungkin sehari, 2 hari, ini pantau aja di sini. Kira-kira voucher kamu tuh efektif nggak sih? Seharusnya dengan angka 5% itu akan menarik pembeli. Jadi kurang lebih seperti itu video kali ini. Jangan lupa di subscribe channel kita jika kamu merasakan manfaat dari video-video yang kita buat. Dan jika ingin mendukung kita lebih lanjut, saya letakkan link di halaman deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di share dan di subscribe ya. Semangat terus jualannya.